Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, di mana di sini kami membahas bab 7 tentang mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Baiklah, sebelum kita melihat perhitungan di tampilan 7.1 dan 7.3, ada baiknya atau perbandingan antara Eva dan Roy dalam mengambil keputusan. Ada baiknya kita mengetahui apa itu Roy dan apa Eva. Apa itu Roy? Tingkat pengembalian atas investasi atau ROI adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan, atau bisa disebut ROI adalah suatu perbandingan yang mana pembilangnya numerator adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dan penyebutnya denominator adalah aktiva yang digunakan. Tapi di tampilan 7.1 nanti yang menjadi penyebut adalah modal perusahaan. Dan apa itu Eva? Nilai tambah ekonomi atau Eva adalah jumlah uang, bukan rasio. Eva dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih. Baiklah, sebelum masuk ke tampilan 7.1, saya ingin menjelaskan sedikit. Beberapa unit usaha lain memfokuskan pada laba yang dibandingkan dengan aset yang dipakai untuk meraih laba tersebut, yang sering disebut dengan pusat investasi. Yang mana pusat investasi merupakan jenis istimewa dari pusat laba dan bukan kategori yang terpisahkan. Meski demikian, ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu dalam mengukur aset yang dipakai dalam pusat laba. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan dan juga mengukur kinerja unit usaha. Tujuan dari menghubungkan laba dan investasi adalah untuk motivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran-sasaran. Pada tampilan 7.1 ini akan ditunjukkan dua cara menghubungkan laba dengan aktiva yang digunakan, yaitu melalui Roy dan Eva. Di mana di sini ada neraca, di sisi kanan ada aktiva lancar, kasnya 50 US dollar, piutangnya 150 US dollar, persediaan 200 US dollar, maka total aktiva lancarnya 400 US dollar. Sedangkan total aktiva tetapnya adalah atau nilai buku adalah 300. Jadi total aktivanya adalah sebesar 700 US dollar. Sedangkan di sisi kiri ada kewajiban lancar, utang usahanya 90 US dollar, kewajiban lancarnya 110 US dollar. Jadi total kewajiban lancarnya sebesar 200 US dollar. Sedangkan ekuitas perusahaan atau modal perusahaan sebesar 500 US dollar. Jadi total ekuitasnya sebesar 700 US dollar. Jadi antara total aktiva dan total ekuitas balance sama-sama 700 US dollar. Masih di tampilan 7.1, di sini ada laporan laba rugi, di mana pendapatan sebesar 1000 US dollar, pengeluaran di luar penyusutan 850 US dollar, penyusutan 50 US dollar. Jadi total pendapatan sebelum pajak yang didapat dari pengurangan pendapatan dan jumlah pengeluaran, maka didapat total pendapatan sebelum pajak 100 US dollar. Sedangkan beban modal yaitu perkalian antara jumlah modal dikali dengan tarif nilai, yang mana di tampilan 7.1 tarif nilainya sebesar 10%, maka 50 kali 10% adalah 50, maka beban modalnya sebesar 50 US dollar. Sedangkan Eva didapat dari pengurangan dari pendapatan sebelum pajak dan beban modal yang bernominal 50 US dollar, maka pendapatan Eva ialah sebesar 50 US dollar. Sedangkan Roy yang pembilangnya didapat dari pendapatan yang ada di laporan keuangan yang sebesar 100 US dollar.
sedangkan penyebutnya didapat dari jumlah modal yang digunakan, yaitu 500 US dollar. Maka 100 US dollar dibagi 500 US dollar, maka dapatlah 0,2%. Kenapa di situ 20%? Karena 0,2 dikali 100 sama dengan 20%. Maksud dari 20% ialah jika kita membeli aktiva sebesar 100 US dollar atau seharga 100 US dollar, maka keuntungan dari membeli aktiva tersebut sebesar 20%. Di tampilan 73 di sini perhitungan ekonominya. Investasi pada mesinnya ada 100 US dollar, masa manfaatnya 5 tahun dan arus kas masuknya 27.000 US dollar per tahun. Jadi nilai sekarang dari arus kas masuk adalah perkalian arus kas masuk dengan harga nilai sekarang. Dan nilai sekarang selama 5 tahun dengan perhitungan bunga 10%, yaitu 3,791. Maka 27.000 kali 3.791 hasilnya 102,4 US dollar. Jadi nilai sekarang bersih yaitu pengurangan investasi pada mesin yang berjumlah 100 US dollar dengan nilai sekarang dari arus kas masuk sebesar 102,4 US dollar. Maka didapatlah nilai sekarang bersihnya 2,4 US dollar. Maka keputusannya ialah membeli mesin. Kenapa keputusannya membeli mesin? Diasumsikan bahwa satu unit usaha dapat membeli mesin baru seharga 100 US dollar. Mesin ini diperkirakan akan menghasilkan penghematan sebesar 27.000 US dollar per tahun selama 5 tahun. Jika perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang diperlukan sebesar 10%, maka investasi tersebut adalah investasi yang cukup menarik. Dan oleh karena itu harus diambil. Tetapi jika mesin tersebut dibeli dan unit usaha mengukur dasar aktivanya seperti yang ditunjukkan pada tampilan 7.1, maka unit tersebut akan melaporkan penurunan EVA pada tahun pertama dan bukan kenaikan. Kemudian di tampilan 7.3 di mana di sini ada laporan laba rugi perbandingan sebelum dan sesudah membeli mesin pada tahun pertama, di mana pendapatan sebelum pajak mengalami kenaikan sesudah membeli mesin, yang mana pajak pendapatannya 100 menjadi 107, yang mana angka 107 diperoleh dari pengeluaran sebelumnya yang sebesar 850 dikurangi estimasi masa manfaat yang telah diperhitungkan, yaitu sebesar 27 per tahunnya, sehingga pengurangan tadi bertotal 823 US dollar ditambah 70 biaya penyusutannya sehingga totalnya 893. Setelah itu pendapatan yang 1000 US dollar dikurangi total pengeluaran setelah membeli mesin yang berjumlah 893 US dollar, maka dapatlah total pendapatan pajak sesudah membeli mesin sebesar 107 US dollar. Kemudian untuk beban modal untuk tahun pertama membeli mesin 60. Angka 60 ini diperoleh dari nilai buku tahun pertama membeli mesin, yaitu 100 US dollar dikali 10%. Kan 10. Jadi 10 itu ditambah dengan beban modal sebelum membeli mesin 50. Maka jadilah 60 US dollar. Kemudian untuk EVA tahun pertama dengan mesin 47, sedangkan sebelum membeli mesin 50. Di sini terdapat selisih 3 US dollar. Baiklah, sekian dari video kami. Jika ada kekurangan atau kurang jelas atau ada kesalahan dalam penjelasan, mohonlah dikritik atau diberi masukan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.